Kita semua tahu kalau sepak bola itu bukan sekedar cuma gol, bukan cuma soal nama besar, tapi soal cerita, soal drama, soal bagaimana mental bisa bertahan di saat ujian paling berat. Musim ini banyak yang percaya kalau singgasana Persib Bandung bakal goyah. Banyak pilar-pilar penting dilepas, banyak wajah lama hengkang, bahkan beberapa di antaranya dianggap sebagai tulang punggung. Tapi kenyataannya, setelah 2 pekan kompetisi, justru kita disuguhi pemandangan yang bikin geleng-geleng kepala. Beberapa klub yang disebut-sebut sebagai kandidat juara yang dipenuhi mantan-mantan Persib Bandung ternyata tidak bisa menunjukkan taringnya. Pertanyaan besar pun muncul, kok bisa? Kandidat juara kok bermain kayak amburadul gitu? Ada apa? Dan tenang saja Boboto Salam Dunya. Jangan kemana-mana, karena One Like Sport akan membedah semua secara detail di sini. Dari cerita eksodus pemain, sampai bagaimana ujian berat menghantam Dewa United dan Malut United. Kita akan membuka semua satu persatu, jadi jangan kemana-mana, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Mari kita kupas tuntas di video ini. Mari kita flashback sedikit. Persib Bandung di bawah Bojan Hodak sempat menjadi tim yang begitu solid. David Da Silva menjadi mesin gol, Ciro Alves menjadi motor serangan, Nico Yepes dan Gustavo Pranka menjadi tembok pertahanan yang sangat kokoh. Edo Febriansah si sayap eksplosif, sedangkan Tyrone Del Pino menjadi sang maestro. Mereka adalah bagian cerita dari Persib Bandung, bagian dari tim yang pernah menorehkan kenangan, tapi satu persatu pergi, membentuk pasukan baru. Dewa United membawa Nico Yepes dan Edo Febriansah untuk mengokohkan barisan lini belakang. Sedangkan Malut United bahkan lebih ekstrim. David Da Silva, Ciro Alves, Tyrone, dan Gustavo Pranka dikumpulkan seakan-akan ingin menciptakan Persib mini di Ternate. Di atas kertas, ini seolah-olah menjadi proyek megah, tapi sepak bola tidak pernah hidup di atas kertas. Dan minggu ini, kita melihat sedikit buktinya. Pertandingan antara Dewa United melawan Semen Padang menjadi bukti bahwa sepak bola bisa kejam. Sepanjang 90 menit, Nico Yepes dan Edo Febriansah berusaha keras menjaga ritme. Tapi apa daya, di menit-menit akhir benteng sangat runtuh. Felipe Sebi mencetak gol di menit 90+2, disusul oleh Bruno Gomes di menit 90+7. Skor pun 2-0. Dewa United pun tersungkur. Para pemain tertegun, fans mereka terdiam. Bayangkan saja, tim yang diprediksi menjadi calon kandidat juara malah kalah dengan cara sepedih ini. 2 gol di injury time ibarat tikaman di jantung pertahanan. Nico Yepes yang dulu dikenal sebagai kokoh di Persib Bandung kini terlihat tak berdaya. Edo Febriansah diharapkan bisa menjadi sayap mematikan, justru sangat tenggelam. Publik pun berkata, inikah wajah calon raksasa baru atau hanya sekedar tim bertabur nama yang tidak mempunyai jiwa juara? Berbeda dengan Dewa United, Malut United memang tidak kalah. Mereka bermain imbang 3-3 melawan Bali United. Tapi di balik skor besar itu tersimpan ironi. David Da Silva sempat mencetak gol brace, Ciro Alves berlari mati-matian, Tyrone Del Pino seperti biasa selalu berdangsa, dan Gustavo ikut berperan. Tapi apa hasilnya? Hasil akhir, mereka hanya selamat karena gol bunuh diri lawan. Bukan hanya dominasi, bukan superioritas. Malut United terlihat rapuh meskipun di kandang. Pertahanan mereka bolong, organisasi permainan berantakan. 3 gol dicetak oleh Bali United dengan relatif sangat mudah. Dan kalau membuka karena keberuntungan, Malut United bisa saja pulang dengan kekalahan. Pertanyaan pun kembali menggema. Apa artinya bintang kalau tidak hanya mempunyai sistem? Apa artinya pemain top kalau mental juara tidak ada di dalam dada? Inilah yang membedakan. Singgasana bukan soal siapa yang pergi, tapi siapa yang bertahan dan bagaimana pondasi tetap kokoh. Dan di tangan Bojan Hodak, atau bisa kita sebut di tangan sang pilot biru, Persib Bandung tetap terbang tinggi. Bojan Hodak bukan cuma pelatih, dia adalah nahkoda yang tahu kemana kapal ini harus diarahkan.
Bahkan di tengah badai perpisahan pemain, justru dengan segala kehilangan itu, Bojan Hodak berhasil menunjukkan bahwa Persib Bandung bukan bergantung pada individu, tapi pada sistem, pada filosofi, pada mental juara yang ia tanamkan ke dalam setiap permainan. Di bawah kendalinya, Persib Bandung seperti pesawat tempur, mengalahkan klub Australia, mengalahkan klub Filipina, dan sekarang prestasinya berhasil membawa Persib Bandung menuju kancah Asia ACL2. Kehilangan satu bagian, tetap bisa melaju kencang karena sang pilot tahu persis cara mengendalikannya. Itulah sosok Bojan Hodak yang selalu keren dan maknyos. This is the rules. This one I didn't make the rules. For me, most important that stadiums are full. But then again, safety is very important because you don't want to go somewhere and that people fight. You are not safe on the stadium. This one nobody wants. So it will be better if we can have everywhere our fans, but we need to follow rules. But today, still today's second day. Normally second day players are most tired. Pada akhirnya, Dewa United kalah dengan menyakitkan. Malut United hanya selamat berkat keberuntungan, dan para mantan Persib pun menjadi sorotan negatif. Sementara itu, Singgasana Persib Bandung tetap berdiri kokoh. Bojan Hodak benar, filosofi dan mental juara jauh lebih mahal daripada sekedar deretan nama. Jadi kalau ada yang bilang Persib Bandung akan runtuh karena hanya ditinggal pilar-pilar penting di musim kemarin, hari ini jawabannya jelas. Singgasana masih di Bandung, Raja Sejati masih biru, dan biru itu adalah abadi. Nah, jadi gitu bobotoh salam dunia. Apa pendapat kalian? Apakah proyek Dewa dan Malut ini hanya sekedar ambisi tanpa fondasi? Atau mereka masih bisa bangkit di pekan-pekan berikutnya? Tulis di kolom komentar, karena suara kalian adalah denyut nadi dari cerita ini. Dan kalau kalian merasa cerita ini membuka mata, jangan lupa tekan like biar makin banyak bobotoh salam dunia yang tahu kebenaran di balik drama ini. Subscribe juga karena perjalanan musim ini baru dimulai. Dan One Leg Sport akan selalu hadir mengupas setiap kisah, setiap intrik, analisis, setiap kemenangan, dan setiap kegagalan. Hingga akhirnya kita tahu siapa yang benar-benar layak disebut raja. Maung Bandung, hatur nuhun bobotoh salam dunia sudah menonton video ini.